Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk yang pertama kalinya melalui video pembelajaran ini. Tentu di antara kalian masih banyak yang belum mengenal nama saya ini, ada Pak Suryono. Sering kalian masih melihat saya tapi belum tahu siapa namanya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita mulai membahas materi teks prosedur. Nah, pada pokok bahasan yang pertama ini kita fokuskan pada isi teks prosedur. Nah, mengapa teks prosedur itu perlu kita pelajari? Bisa kita sebutkan di situ ada 3 argumen saya yang kita rangkum. Nah, yang pertama, kehidupan kita itu tidak lepas dari berbagai macam prosedur. Nah, baik yang menyangkut kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, kehidupan dalam bertetangga, bahkan kehidupan di dalam rumah tangga. Nah, di semua ada prosedur. Yang kedua, karena dalam menguatkan kemampuan kita dalam merumuskan atau membuat rancangan tindakan secara cermat dan tepat. Jadi prosedur itu merupakan wahana latihan kita, wacana teks prosedur ini, agar kita mampu melakukan perbuatan untuk membuat atau merumuskan rancangan secara cermat dan tepat. Nah, yang ketiga, dengan membuat teks prosedur, kita bisa mengasah keterampilan kita dalam mempresentasikan suatu secara terstruktur atau sistematis. Jadi semakin banyak latihan kita membuat teks prosedur, maka kita akan terbiasa melakukan secara prosedural segala sesuatunya. Itu yang melatar belakangi kenapa kita perlu mempelajari teks prosedur. Nah, di dalam materi ini, kompetensi yang diharapkan di dalam silabusnya, yang pertama melalui kompetensi dasar yang 3-1, ya, kita harus mampu mengonstruksikan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, di ranah keterampilan ya kita harus mampu atau bisa merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan secara terorganisasi yang tepat secara lisan maupun tulisan. Jadi kita harus terampil menggunakan prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Nah, indikator ketercapaian dari KD itu ya ada kita rumuskan melalui beberapa hal. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi yang berupa pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur tersebut. Nah, itu. Yang kedua, kita harus mampu merancang teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Ya, kita bisa membuat teks prosedur. Nah, yang ketiga, kita bisa menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan terorganisasi secara tepat baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bisa mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur tersebut. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita presentasikan atau yang dipresentasikan oleh orang lain, kita harus bisa merevisinya. Nah, bagaimana alur secara kerangka kerjanya? Nah, yang pertama kita mengonstruksi isi teks prosedur, ya, dengan merancang teks prosedur. Dengan merancang kita mengidentifikasi isi teks prosedur tersebut, pernyataan umum dan langkah-langkahnya. Dengan mempresentasikan, kita bisa menanggapi dan merevisinya. Kemudian pada titik finalnya kita bisa membuat rancangan yang terorganisasi
dari tag prosedur itu secara tepat. Ya, itu. Supaya kita tidak sulit untuk memahaminya, kita rangkum diri, kita rangkumkan beberapa istilah atau kata kunci yang ada di dalamnya. Mengonstruksi ini artinya menyusun sesuatu. Jadi membuat sesuatu. Ya, kita konstruksikan, kita susun apa yang kita programkan, kita bisa susun secara rapi, itu namanya mengonstruksi. Yang kedua, mengidentifikasi, artinya yaitu menetapkan identitas atau ciri khas sesuatu. Ya, jadi ketika kita mengidentifikasikan tag prosedur, maka yang kita lakukan adalah mencari ciri-ciri khas dari tag prosedur itu apa dibandingkan dengan tag yang lain. Ya. Yang ketiga, merancang. Artinya, dalam hal ini kita artikan membuat rumusan tindakan. Ya. Jadi, apa yang akan kita lakukan itu kita rancang dulu. Ya. Istilah yang keempat, mempresentasikan, yaitu menyajikan sesuatu secara lisan maupun tulisan kepada orang lain. Ya. Ya, tag prosedur sendiri yaitu tag yang berisi tentang langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu. Nah, dengan kata kunci tersebut, marilah kita berangkat untuk memahami ya, apa yang dimaksud isi tag prosedur itu. Di dalam mengidentifikasi isi tag prosedur, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita berproses membuat penjelasan tentang tata cara, langkah-langkah dalam membuat atau melakukan pekerjaan secara terstruktur. Ya, dan tentunya dengan teratur untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi isi tag prosedur itu memuat penjelasan tentang suatu proses, tata cara, dan langkah-langkah. Nah, bagaimana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, isi tag prosedur itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ya, yang pertama, berisi tentang langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Ya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, itu diingat ini. Jadi kebahasan yang digunakan itu biasanya berupa kalimat saran atau kalimat larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Ya, karena prosedur itu merupakan rancangan suatu kegiatan, maka susunannya harus sistematis. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Kalau tidak objektif, ya sulit untuk kita lakukan. Yang kelima, terdapat bilangan urutan angka yang merupakan urutan atau langkah-langkah prosedur. Jadi seperti ini. Nah, ini dalam teks prosedur fungsinya sebagai langkah-langkah kegiatan. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, isi teks prosedur menyangkut yang pertama, judul. Judulnya apa? Yang kedua, tujuan. Tujuannya apa? Yang ketiga, untuk langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu apa yang harus dilakukan. Nah, tentu saja dengan bahan atau alat untuk membuat, dan yang keempat adalah penutup. Nah, isi teks prosedur juga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Maaf, dibedakan ya, bukan dibedakan. Dibedakan menjadi 3 kelompok. Yakni yang pertama, teks prosedur sederhana. Maksudnya apa? Ya, teks prosedur sederhana ini hanya menyajikan prosedur dengan 2 atau 3 langkah saja, ya, yang sangat mudah untuk dipahami. Ya, misalnya judulnya, cara benar mematikan TV. Langkah yang pertama, tekan tombol power pada remote control atau TV. Ya, atau tekan saklar off on pada bagian depan televisi. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, cabut steker televisi dari stok kontaknya. Jadi kabel powernya itu kita cabut. Ya. Itu jadi ada hanya 2 atau 3 langkah ini yang dinamakan teks prosedur sederhana. Ya. Kelompok yang ketiga yaitu teks prosedur protokoler. Ya. Yakni
tag yang menyajikan langkah kerja yang tidak terlalu ketat atau tahapannya sangat fleksibel. Ya, tidak terlalu rumit. Langkah-langkah yang dilakukan ketika kita ikuti itu tidak terlalu rumit. Nah, contohnya cara memasak mie rebus. Langkah pertama, masukkan air sampai mendidih. Nah, setelah air mendidih, masukkan mie instan dan masak sampai matang. Nah, setelah minyak matang, masukkan bumbu racik ke mangkok. Nah, angkat mie dan masukkan ke dalam mangkok yang berisi bumbu racik tersebut. Nah, langkah yang kelima, aduk mie secara perlahan agar bumbu meresap dan merata. Nah, mie siap dihidangkan. Jadi cukup simpel, yang mudah kita lakukan. Kelompok yang ketiga yaitu tag prosedur kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena tag prosedur ini memiliki langkah kerja yang banyak. Dan langkah kerja tersebut berjenjang dengan sub langkah pada setiap tahapannya. Jadi dalam satu tahapan, dalam langkah itu ada langkah-langkah yang lain. Ya, misalnya cara mudah membuat blog gratis. Ya, langkah pertama, masuk pada link www.blogspot.com. Langkah yang kedua, menulis nama blog yang akan dipakai pada kolom yang muncul. Kemudian klik enter lalu membuat blog. Nah, di dalam langkah kedua ini kan ada dua langkah ini. Nah, maka disebut tag prosedur kompleks. Langkah yang ketiga, mengisi formulir yang akan muncul secara otomatis sesudah menulis nama blog. Ya, membuat email yang akan dipakai untuk registrasi dan masukkan email untuk aktivasi. Nah, ini ada dua langkah juga. Menunggu konfirmasi aktif lewat email yang sudah didaftar. Nah, blog siap digunakan. Jadi lebih kompleks daripada memasak mie rebus tadi. Nah, itu. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu bagaimana menyusun pernyataan umum dan langkah-langkahnya. Ya. Apa yang maksud pernyataan umum di situ? Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat dimaknai sebagai kalimat awal atau bahasa pembuka, atau bisa juga disebut dengan gambaran umum. Ya. Di mana gambaran umum tersebut memuat tujuan dan fungsi yang mengisyaratkan tentang apa yang akan dibuat atau hendak dicapai. Nah, jadi dengan kata lain, pernyataan umum itu berisi tentang tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika langkah-langkah pada teks tersebut ya, diikuti secara seksama. Nah, kemudian yang dimaksud dengan langkah-langkah, langkah-langkah dalam teks prosedur adalah struktur yang memuat tahapan-tahapan yang disusun secara berurutan dan harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks prosedur itu. Nah, jadi ada sesuatu yang harus diikuti di situ oleh pembacanya. Nah, tadi misalnya adalah panduan, ya, disebut panduan. Misalnya membuat mie rebus tadi, kan ada langkah-langkah yang harus diikuti oleh pembaca. Nah, itu. Ya. Bagian selanjutnya yaitu bagaimana membuat rancangan teks prosedur. Ya. Teks prosedur dengan organisasi yang tepat itu yang bagaimana? Nah, organisasi yang tepat dalam pembuatan teks prosedur ini harus mengacu pada rumusan berikut. Ya, yang pertama, kita harus menentukan jenis teks prosedur apa yang akan kita buat. Tadi kan ada 3 kelompok. Teks prosedur sederhana, teks prosedur protokoler, dan teks prosedur kompleks. Ya, mana yang akan kita susun? Kita tentukan jenisnya dulu. Nah, yang kedua, baru kita menentukan topik. Apa topik yang akan kita buat sebagai prosedur. Nah, yang ketiga, mengumpulkan sumber informasi. Ya, bagaimana kita mengumpulkan sumber informasi? Bisa melalui pengalaman kita, bisa melalui pembaca,
bisa melalui mendengar, banyak yang harus yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan informasi. Nah, yang keempat, ya, menyusun informasi yang telah didapatkan, nah, dan bagaimana kita memikirkan langkah-langkah pengembangannya. Nah, jadi informasi itu setelah kita dapatkan, kita susun dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan jenis teks prosedur yang sedang kita buat, agar orang yang membaca itu bisa mengikutinya dengan mudah. Nah, yang kelima menulis kerangka-karangan. Setelah kita menentukan langkah-langkahnya tadi, baru kita menuliskan kerangka-karangannya. Nah, yang pertama menentukan judulnya apa. Nah, yang kedua merumuskan isi karangannya apa. Nah, jadi ini juga termasuk prosedur. Nah, ini sendiri juga termasuk prosedur. Nah, bagaimana membuat skema rancangan isi teks prosedur itu? Yang pertama yang kita lakukan menentukan jenis teks prosedur tadi. Ya. Penentuan yang dimaksud di sini, ya, di dalam hal ini, yang kita lakukan adalah memastikan jenis teks prosedur yang akan kita buat itu jenis apa. Apakah teks prosedur kompleks, apakah teks prosedur protokol, atau teks prosedur sederhana. Ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, penentuan topik itu apa yang kita lakukan? Ya, topik yang akan kita bahas tentu harus menarik supaya pembaca teks prosedur kita itu mengikutinya dengan cermat, ya, dengan penuh rasa ketertarikan. Kalau prosedur yang sudah biasa dilakukan orang ya enggak menarik lagi. Ya, tentu kita harus memilih topik pembahasan yang menarik dan diyakini memberi manfaat pada khalayak. Jadi memberi manfaat orang banyak. Oh, ini belum banyak orang yang tahu, kadang-kadang salah, TV-nya sering rusak, komputernya sering rusak, maka bagaimana mematikan, menghidupkan laptop yang benar itu. Nah, misalnya begitu. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi tadi. Ya, setelah topik ditentukan, pastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terkait dengan topik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, tentu ketika kita menentukan topik, informasi yang harus kita kumpulkan nanti, kita harus bisa menjangkaunya, bisa kita mendapatkannya. Ya, itu. Nah, yang keempat, ya, menyusun informasi tadi, ya, langkah yang kita lakukan dalam menyusun informasi yang telah dapat itu, yaitu pada tahap ini, ya, pada tahap ini informasi yang didapat tadi kemudian diklasifikasikan, dikelompokkan. Nah, dikelompokkan dulu. Oh, ini bagian langkah awal. Nah, ini bagian intinya. Ini bagian langkah akhirnya, closingnya. Nah, ini kita kelompokkan. Ya. Jadi sehingga kita bisa memastikan penempatannya pada teks prosedur itu agar terstruktur dengan baik. Nah, yang kelima yaitu menulis kerangka-karangan. Ya. Penentuan judul yang harus mengacu pada topik yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi di dalam langkah menentukan judul yang kita tentukan itu harus mengacu pada topik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jangan melenceng dari topiknya. Ya. Yang kedua, merumuskan isi karangan yang mencakup pengantar topik, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Jadi empat hal yang harus kita ingat di dalam menyusun karangan itu. Selanjutnya, ketika kita mempresentasikan atau memaparkan, ya, bagaimana kita mempresentasikan apa yang sudah kita tulis itu. Tentu ketika kita mempresentasikan itu, harapannya presentasi yang kita lakukan itu dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengurai atau menjelaskan hasil penelitian kepada orang lain. Jadi apa yang sudah kita lakukan, membuat
langkah-langkah prosedur, karena adanya kenyataan yang tidak dikehendaki. Misalnya tadi saya contohkan bagaimana menghidupkan dan mematikan laptop yang tepat itu, prosedurnya bagaimana, karena salah di dalam langkah-langkahnya juga bisa berpengaruh terhadap laptop yang kita punya. Nah, dengan demikian tindakan memerintahkan ini bisa dikatakan sebagai aksi. Aksi apa? Aksi yang memberi, yang akan mendapatkan reaksi, baik secara langsung dari pembaca ataupun secara tidak langsung. Nah, reaksi inilah yang disebut sebagai tanggapan, atau sifatnya bisa positif, bisa negatif karena tanggapan. Nah, karena tanggapan itu yang mengarah pada kritik itu bisa kritik positif dan kritik negatif. Nah, bagaimana kita menanggapinya atau tanggapan yang kita lakukan itu bagaimana? Nah, kegiatan menyampaikan tanggapan sebenarnya merupakan salah satu komponen yang ada dalam kegiatan presentasi. Jadi ketika kita melakukan presentasi, orang yang mendengar itu melakukan tanggapan, menyampaikan tanggapan. Jadi satu rangkaian. Nah, tanggapan ini adalah kegiatan menyampaikan kritik yang sudah saya katakan di awal tadi, karena kritik itu sifatnya bisa positif, bisa negatif. Ya. Apa yang dikritik, apa yang ditanggapi, ya apa yang dipresentasikan. Tentu saja untuk mencari solusi atau menjadikan hal yang kita presentasikan itu menjadi lebih baik. Maka kalau ada kritikan, ada masukan, masukan dinamakan kritik yang sifatnya membangun. Nah, adapun yang perlu diperhatikan saat menyampaikan tanggapan ini adalah tanggapan kita harus objektif, tidak a priori. Apa maksudnya? Karena yang menyampaikan presentasi itu saya tidak suka kepada orang itu, maka kritiknya saya sampaikan kritik yang jelek-jelek. Tidak emosional, tidak terpengaruh oleh emosi untuk menjatuhkan musuhnya itu. Nah, yang keempat, argumennya harus logis, harus masuk akal, karena keilmiahan akan lucu kalau argumennya tidak masuk akal. Yang kelima, menggunakan bahasa yang resmi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan melakukan revisi itu? Revisi pada intinya bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik atau kurang maksimal. Nah, mengapa kita revisi? Karena ada tanggapan-tanggapan tadi. Nah, sehingga revisi yang kita lakukan itu merupakan bentuk reaksi dari tanggapan-tanggapan atas presentasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kesimpulannya, tag prosedur itu merupakan tag yang berupaya untuk menyajikan informasi. Baik informasi itu diyakini sangat penting oleh pembaca, di suatu saat orang menganggap itu penting karena belum pernah mempunyai pengalaman itu. Tapi di lain pihak ketika kita sampaikan kepada orang lain, nah dia merasa tidak penting. Nah itu lumrah, ya, wajar. Karena orang itu sudah mempunyai pengalaman tentang itu. Ya. Intinya tag prosedur itu merupakan tag yang berupaya menyajikan informasi penting berupa langkah-langkah konkret yang harus menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Tadi yang saya contohkan bagaimana menghidup matikan laptop yang baik. Tujuannya supaya orang-orang itu bisa pembaca nanti tag prosedur itu bisa melakukan tindakan untuk menghidup dan mematikan laptop itu secara benar sehingga laptopnya menjadi awet, tidak mudah rusak. Kesimpulan yang lain, di dalam merencanakan tag prosedur itu nantinya senantiasa terikat dengan sistem.
Jadi prosedur itu terikat dengan sistem aturan-aturan dari tag prosedur itu sendiri. Tadi di awal kan ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itulah yang mengikat, ya, yang mengikat tag prosedur itu. Kalau lepas dari ciri-ciri itu, maka tidak termasuk pada tag prosedur. Nah, antara lain bahasa yang digunakan perintah atau saran. Nah, tadi itu. Yang ketiga, sebagai ilmu, tool atau alat, ya, hasil temuan yang dituangkan dalam tag prosedur itu tidak bisa lepas dari reaksi pembaca atau pendengar. Ya. Sebagai ilmu atau alat, hasil temuan yang dituangkan dalam tag prosedur itu tidak bisa lepas dari reaksi pembaca atau pendengar. Mengapa? Tadi saya katakan, wah, saya sudah pernah ini. Jadi reaksinya tidak pro kepada tag prosedur yang kita lakukan. Tetapi, wah, ini bagus, sangat bermanfaat, ilmu baru bagi saya. Nah, itu reaksi yang lain. Jadi sangat memungkinkan ada berbagai macam reaksi ketika tag prosedur itu kita tuangkan. Ya, demikian pembahasan kita tentang isi tag prosedur. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang tag prosedur yang lain mengenai struktur tag prosedur. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, prokes untuk mencegah penularan COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.